Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Fitri Mulyaningsi, BP 2010811026 dari kelompok 8 yang beranggotakan Yusril Iza Mahendra, Fajri Rusmadi Maulana, Muhammad Ghazali Iqbal, dan Monika Junianandra. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan diskusi kami mengenai public speaking. Yang pertama, apa itu yang dimaksud dengan public speaking? Kami memiliki 5 definisi yang kami dapatkan mengenai public speaking. Yang pertama, yaitu public speaking memiliki arti bagi sebagian besar orang, yaitu berkemampuan berbicara di depan umum atau khalayak orang banyak, dan serta mampu menarik perhatian dari para audiens. Yang kedua, public speaking merupakan kegiatan komunikasi yang dilakukan secara langsung di depan umum atau di hadapan sekelompok orang dengan efektif dan secara sistematis, juga memperhatikan intonasi, vokal, pemilihan diksi, gestur, dan mimik wajah. Yang ketiga, public speaking menurut David Zarevsky ialah suatu proses kemampuan berkomunikasi berkelanjutan di mana pesan dan lambang bersirkulasi berulang-ulang secara terus-menerus antara pembicara dan pendengarnya. Yang keempat, public speaking ialah komunikasi lisan atau pembicaraan publik yang berupa pidato, ceramah, menyampaikan puisi, presentasi, ataupun kegiatan lainnya yang dilakukan secara umum. Yang kelima, public speaking dapat diartikan sebagai berbicara di depan umum atau khalayak orang banyak dengan tujuan menyampaikan informasi, memotivasi, dan mempengaruhi orang banyak, serta dapat mencapai saling perhatian dan kesepakatan. Baiklah, itu dia tadi 5 definisi yang kami dapatkan mengenai public speaking. Saya Monika Junianandra, BP 2010813020 dari kelompok 8 Public Speaking. Saya akan menjelaskan tentang pentingnya mempelajari public speaking. Public speaking sangat penting dipelajari karena public speaking merupakan rangkaian teknik yang dilatih, dipraktekkan, dan dimanfaatkan untuk berbicara di depan umum. Public speaking merupakan suatu strategi yang setiap unsurnya direncanakan dengan baik dan bukan merupakan bakat atau kebetulan belaka. Mempelajari public speaking bisa membuat kita berbicara secara baik dan menyenangkan di hadapan orang lain yang sedang terlibat pembicaraan atau berurusan dengan kita. Setelah menguasai public speaking, kita dapat mengatasi gugup di depan publik, dapat berpikiran jernih di depan audiens, dan dapat meningkatkan percaya diri dan berkarisma di depan banyak orang. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yusril Iza Mahendra dengan BP 2010811024. Baiklah, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang komunikasi sebagai tindakan atau communication and action. Yang kedua, komunikasi sebagai proses interaksi atau communication and interaction. Dan yang ketiga adalah komunikasi sebagai proses transaksi atau communication and transaction. Baik, yang pertama itu komunikasi sebagai tindakan atau communication and action. Komunikasi dipahami sebagai proses penyampaian pesan searah dari seorang atau kelompok kepada seorang atau kelompok lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, komunikasi sebagai proses interaksi atau communication and interaction, yaitu komunikasi dipahami sebagai proses aksi-reaksi, sebab akibat yang arahnya bergantian.
Komunikasi interaksi dipandang lebih dinamis daripada komunikasi satu arah. Unsur penting dalam komunikasi interaksi ini adalah feedback atau umpan balik. Ketiga yaitu komunikasi sebagai proses transaksi atau communication and transaction. Yaitu komunikasi dipahami sebagai kegiatan menafsirkan perilaku orang lain. Ada proses encoding dan decoding pesan verbal maupun non-verbal. Semakin banyak peserta, komunikasi dipahami sebagai konsep yang tidak membatasi pada komunikasi yang sengaja saja. Pemahaman mirip dengan definisi berorientasi penerima, yaitu menekankan pada variabel-variabel yang berbeda, yaitu penerimaan dan makna pesan bagi penerima. Sekian penyampaian submateri selanjutnya dari saya ucapkan terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Fajri Rusmadi Maulana, BP 2010812032 akan menjelaskan materi tentang perbedaan retorika dan public speaking. Retorika adalah suatu gaya seni berbicara, baik yang dicapai berdasarkan bakat alami atau talenta dan keterampilan teknis. Retorika juga diartikan sebagai kesenian untuk berbicara baik yang dipergunakan dalam proses komunikasi antar manusia. Berikut perbedaan retorika dengan public speaking. Retorika didasari oleh komunikasi sosial, sementara public speaking komunikasi sosial, komunikasi bermedia. Dan retorika media bahasa indah dan puitis. Sementara public speaking media bahasanya media massa. Retorika audiensnya terbatas, sementara public speaking audiensnya luas, yaitu masyarakat umum. Retorika pesannya terbatas, sementara public speaking pesan lebih bervariasi. Retorika lahir di Yunani, sementara public speaking lahir di Amerika. Retorika didominasi oleh tuan tanah dan petani, sementara public speaking digunakan dalam bidang industri dan demokrasi. Retorika tidak ada orator putri, sementara public speaking ada orator putri. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ghazali Iqbal, BP 2010812034. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang aktivitas-aktivitas apa saja yang termasuk ke dalam aktivitas public speaking. Banyak aktivitas-aktivitas yang termasuk ke dalam aktivitas public speaking. Contohnya seperti pidato, MC, presentasi, konferensi pers, khotbah, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan membahas salah satu saja, yaitu tentang presentasi. Presentasi merupakan salah satu bentuk public speaking yang bertujuan untuk menjelaskan suatu topik atau kajian tertentu. Tujuan dari presentasi adalah untuk menjelaskan kepada orang banyak agar lebih memahami dan mengerti apa yang kita jelaskan dalam presentasi. Seorang yang melakukan presentasi disebut juga dengan presenter atau orang yang mempresentasikan. Setiap kelompok yang melakukan presentasi akan ditekankan untuk menyampaikan informasi atau bahan materi yang akan didiskusikan. Terlebih lagi seorang moderator. Seorang moderator akan lebih banyak menyampaikan informasi seperti halnya perkenalan diri, penyampaian materi, atau poin-poin yang akan dijelaskan nanti. Seorang moderator juga harus bisa menarik para pendengar dengan bakatnya atau cara bicaranya, sehingga para pendengar bisa lebih memahami dan mengerti apa yang kelompok itu presentasikan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Baik, itu dia tadi penjelasan dari kelompok kami, kelompok 8 mengenai public speaking. Saya Fitri Mulyaningsih selaku moderator berterima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dari kelompok kami. Semoga materi yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.